Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Kenapa? Ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik. Kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi mau diberangus dengan cara apa, tidak bisa. Ganggu, tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh, kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat yang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya. Padahal ya, UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan kalau Bapak Jokowi itu memang lulusan dari UGM, dari kehutanan UGM. Tetep aja kan nggak percaya kalau yang pada nggak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lo tetep bakal nggak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah, ijazahnya palsu. Kemarin nantang-nantangin, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, gitu kan. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama, merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, Bapak ini nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaction tentang kemelut ijazah Bapak Joko Widodo yang dituduh palsu oleh orang gerombolan sakit hati dan iri dengki ya guys. Siapa lagi kalau bukan gerombolan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, kemudian Egy Sujana dan Kurnia yang merupakan pengacara daripada barisan sakit hati ini ya guys. Sehingga mereka berlima ini sudah dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Dan dulu ketika dia belum dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo, dia menghujat, menghina, menuduh, bahkan memfitnah, ujar kebencian komplit ya guys. Dan sekarang setelah dilaporkan, dia malah justru merengek, bahkan mencari bantuan ke sana kemari, termasuk minta bantuan kepada Pak Prabowo, tapi tidak digubrisnya ya guys. Sehingga rombongan ini adalah klarifikasi ke sana ke sini yang intinya adalah minta dukungan, tapi ternyata orang-orang ini makin stres saja ya guys. Dulu kuar-kuar adili Jokowi, kuar-kuar ijazah Jokowi palsu, Jokowi adalah seorang pengkhianat, Jokowi adalah turunan PKI dan sebagainya dulu. Tapi sekarang setelah Pak Jokowi sudah mengambil tindakan tegas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia justru mewek dan bahkan ingin menangis rasanya ya guys. Dan ya pantas kalau dia ini gerombolan sakit hati ini wajib hukumnya dijeblosin ke penjara ya guys. Kita dengarkan video berikut ini. Kemarin nantang-nantangin, adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Dulu ya guys. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama, merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Orang sabar tuh ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, Sekarang nikmati saya, nikmati. Jadi sekarang nikmati aja ya guys. Dulu kuar-kuar ya. Tapi setelah dia sudah dilaporkan, apa yang terjadi? Melempem kayak ayam sayur ya guys. Dan Abraham Samad sampai meminta ya guys, Jokowi tidak lanjutkan laporan pencemaran nama baik ini karena itu lebih baik katanya, karena seorang mantan presiden ke-7 seharusnya tidak melaporkan katanya. Ternyata gerombolan ini adalah gerombolan panik ya guys. Panik karena apa? Jeruji
penjara sudah menghantui pikiran mereka-mereka yang sakit hati. Kita dengarkan ini ya guys. Taat Pak Jokowi melakukan gugatan, kalian diam. Kemarin kalian udah kayak Superman semua, ya, menyerang di media-media, menyerang Pak Jokowi. Nah, kemarin kalian saya lihat sendiri ya, saya tonton semua percakapan interviewnya Samad ini. Iya. Abraham Samad ini luar biasa bos menyerang Pak Jokowi. Ya, tapi kenapa sekarang ketika Pak Jokowi melaporkan, lah sekarang kalian minta Pak Jokowi jangan melaporkan? Bagaimana kalian maunya? Kalian ini apa maunya coba? Yang jelas panik dan ketakutan ya guys. Ya, maunya kalian itu apa? Saat Pak Jokowi diam, kalian caci maki, kayak merdeka kali kalian ya, merdeka kali kalian. Hah? Sekarang Pak Jokowi melaporkanlah kalian ketakutan. Gimana ini guys? Hah? Ya, Gitu. ya, gimana? Coba bayangkan, coba harkat dan martabat keluarga kali. Gitu ya guys. Jadi giliran Pak Jokowi sudah melaporkan, gerombolan-gerombolan sakit hati ini termasuk Abraham Samad ini minta Jokowi untuk membatalkan laporannya. Menurut kalian gimana guys? Yang jelas tidak bisa ya guys. Tetap lanjut proses hukum. Bila perlu mereka-mereka ini harus meringkuk ke jeruji penjara tentunya guys. Itu yang kita kendaki ya guys. Si Tifa juga ya guys mulai panik, ngomong pun mulai ngelantur belepotan. Ya jelas gitu ya guys, karena dia sudah dihantui oleh dinginnya jeruji penjara ya guys. Yang namanya gimana ya guys, inilah coba kita lihat bagaimana pendapat kalian ketika Dokter Tifa, nggak tahu ini dokter beneran atau jangan-jangan dia yang palsu ijazahnya ya guys, karena nggak pernah kuliah kok mendapat gelar dokter gitu ya guys. Itu juga patut diragukan, tapi nggak usah bahas itunya. Yang jelas ini adalah si Tifa ini adalah mulai panik dan dia ini juga sudah belepotan ngomongnya, ngelantur kemana-mana. Kita dengarkan Dokter Tifa palsu. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya, dilaporkan. Takutan ya guys. Maka disinilah saya mengimbau, karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah memeriksa kami gitu ya. Sudah ini, maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara aib kita. Kamu yang buat aib ya guys. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution? Minta yang win-win tidak saja super solution, cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah. Ya, tetapi kalau orang hukum mungkin beda lagi, mungkin ya tuntutan hukumnya mungkin beda lagi ya. Kalau saya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia. Karena apa yang sudah terjadi tidak bisa dihapus lagi. Tapi kemudian kalau kemudian kriminalisasi dilakukan kriminalisasi katanya guys kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi mau diberangus dengan cara apa, tidak bisa. Ya, jadi itu yang saya tekankan betul kepada pemerintah. Karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum, beyond science. Dan di saat titik momen inilah pemerintah harus hadir, ya, harus hadir. Tidak cukup dalam forum fakultas pengadilan, tidak cukup dalam forum fakultas universitas kan, gitu, karena otoritasnya yang salah kaprah itu membuat ini semua menjadi nihil dan tidak solutif. Maka pemerintah sekali lagi saya imbau untuk hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan, Om Lim. Jadi dia mengendaki pemerintah, tentunya Pak Prabowo ya guys, agar ikut turun tangan tentang permasalahan ini ya guys. Kadang-kadang lucu sekali ya guys, Tifa ini dulu koar-koar
ingin mengusut tentang ijazah Pak Jokowi, tapi setelah dilaporkan dia ketakutan, kepanikan, karena dia yang jelas dia sudah panik ya guys, sampai-sampai dia minta bantuan pemerintah. Lucu, dia katanya merasa dikriminalisasi kriminalisasi, artinya dia mengaku nggak bersalah, tapi kenapa harus dipenjarakan gitu, padahal dia yang mengajak, dia yang memulai. Maka akhirnya apa? Dia juga yang harus mengakhiri, berakhir dalam jeruji penjara tentunya ya guys. Gitu ya guys. Aduh nih, ini tambah lagi si Resmond Sitipar, bakar tepar ini orang nih ya, ini sombong banget ini yang namanya Resmond Tepar ini ya guys. Dia bukan hanya menantang Pak Jokowi, tapi menantang Kapolri dan sebagainya, seolah-olah dia itu kebal hukum gitu guys. Di negara Indonesia ini tidak ada orang yang kebal hukum ya guys. Jadi ketika dia bersalah wajib diadili. Ini Resmond ini sudah ngaco omongannya. Kita dengarkan ya guys. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus di penjara. Lucu ya guys. Dia malah, dia lihat tuh Roy Suryo tertawa. Ya karena memang palsu. Jadi nanti justru dia yang harus dipenjara ya, kebalikannya ya. Dia bilang ini nggak usah negara terlalu jauh. Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya. Lihat wajah si Roy Suryo sudah tertawa-tawa yang nggak jelas gitu ya guys, udah panik ya jelasnya. Yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya. Dan ini justru nanti dia yang akan dipenjara ya guys. Karena apa? Dia menganggap paling benar sendiri ya guys. Di penjara di Nusa Kambangan ya guys. Justru dia nanti kebalikannya yang justru harus dipenjara di Nusa Kambangan ya guys. Itu ya guys. Jadi Resmond itu mengedaki Pak Jokowi yang dipenjara, padahal dia sudah panik. Justru dia nanti kebalikannya ya guys. Justru dia yang bakal dipenjara di Nusa Kambangan, Resmond CS ya guys. Aduh, ini orang ini makin. Nah, ini yang dibuktikan ya guys. Ini bakal Resmond CS ini bakal klepek-klepek karena ijazah Pak Jokowi memang betul-betul asli yang dibutuhkan oleh teman satu alma mater ya guys. Yaitu temannya Jokowi, jurusan yang sama, ijazahnya juga sama. Dia mengklarifikasi bahwa kalau ijazah temannya ini dianggap palsu, berarti maksudnya gini ya guys, kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, otomatis temannya juga palsu ya guys, padahal ini adalah asli. Yuk kita dengarkan, ini adalah ijazah Jokowi asli ya guys, kita dengarkan ya guys. Ya. Kalau Pak Jokowi ini adalah Pak Andi Pramaria ya guys. Palsu. Oh gitu Pak. Iya pasti Pak, karena sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi, ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike lah. Iya. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian. Jadi gitu ya guys. Artinya kalau ijazah Pak Jokowi itu dianggap palsu, otomatis ijazah temannya juga palsu ya guys, karena memang ijazah di tahun 1995 itu adalah bermateri ya guys, jelas sekali. Sementara setelah itu baru tidak ada materi lagi ya guys, dan jurusan waktu itu adalah belum ditulis alias di strip gitu ya guys. Dan ini bukti bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi kenapa mereka justru malah
koar-koar ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ini yang gila lagi ya guys. Siapa lagi kalau bukan Said Didu, ini juga pemecah belah ini ya guys. Dia berkomentar tentang usut ijazah Pak Jokowi ya gitu ya guys. Dia bela Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Rizal Fadilah serta Dr. Tifa. Jadi Said Didu ini membela gerombolan-gerombolan barisan sakit hati ini ya guys. Kita dengarkan Said Didu kayak apa keluar-keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua sudah pidato, saya ingin pidato kepada Joko Widodo. Saya dari tadi melihat foto ini sangat menarik. Hanya foto Widodo yang wajahnya sudah gelap. Wah, penghina sekali ya. Katanya wajah Pak Jokowi sudah gelap. Wajahnya cerah ceria. Nah, wah ini mungkin kebetulan, tapi mungkin Allah sudah menurunkan sinar. Dia membawa nama-nama agama, membawa Allah Joko untuk Widodo. memfitnah seorang guys. Said Didu ini memang Wahai pemecah Bapak belah ya Joko guys. Widodo, lebih 10 tahun kau bikin bangsa ini gila terhadap kelicikanmu. Justru kamu yang gila ya Said Didu. Wahai Joko Widodo, kamu sudah persiapkan anak dan menantu kamu dan membawa semua orang menjadi penyembah kelicikanmu untuk merebut kekuasaan. Wahai Joko Widodo, saya tidak tahu, siapa tahu kamu sedang mempersiapkan cucumu Jan Etes untuk berkuasa juga selanjutnya. Wahai Joko Widodo, kami bangsa Indonesia sudah capek dibikin gila oleh satu keluarga dari Solo. Dia sudah gila ya guys. Kapan dibikin gila? Saatnya seluruh bangsa orang ini Indonesia lucu sekali. mengakhiri kegilaan ini yang dibuat oleh keluarga Joko Widodo. Saya pikir para jenderal sudah menyadari bahwa untuk mengakhiri kegilaan yang dibikin oleh keluarga Joko Widodo, maka langkah pertama adalah turunkan Gibran. Jadi gitu ya guys, Said Didu ini memang pemecah belah bangsa, adu domba, dan dia itu sebenarnya orang, ini memang gerombolan-gerombolan sakit hati juga ya guys. Dia sudah ketakutan dan bahkan dia sudah gila ya guys, gila dengan pemikirannya. Dia menganggap bahwa keluarga Pak Jokowi adalah yang bisa bikin gila mereka. Ya biarlah jadi gila di penjara gitu ya guys. Ini lebih baik gila di penjara aja orang ini ya guys, biar kapok ya. Nah, biar perlu membusuk di penjara ya guys, karena ini sudah gila. Udah gila. Dengarkan ya guys. Lagi asik adus bareng Pak Supri Soko Jember. Lucu ya guys. Lagi jatuh cinta ini kayaknya Roy Suryo dengan Lagi Dr. asik. Tifa. Lagi asik adus tapi Soko Jember di Ini penyiar bahasa Jawa tapi lucu ya guys. Ini hanya sekedar hiburan aja ya guys. Jadi lucu sekali ya guys. Kadang-kadang kita bingung ya guys. Ini ya apa ya guys. Jadi kita sudah jelas sekali bahwa kebohongan semi kebohongan ini sudah mulai nampak sekali ya guys. Aduh, kadang kita bingung juga gimana negara Indonesia ini mau dibawa ya guys, karena semakin banyak orang yang sudah gila, termasuk rombongan barisan sakit hati ini, untuk memecah belah negeri kita ini, karena mereka di hatinya, di otaknya adalah sudah timbul namanya sakit hati, yaitu iri dengki ya guys. Dan ini juga luar biasa, ini koar-koar yang terlalu sadis kalau kita dengarkan. Coba kita dengarkan. Kamu yang bangsat, kamu binatang,
Nah, kamu itu ya, guys. semua baku locokam dalam mobil. Katanya Jokowi bangsat gitu ya. Manusia-manusia munafik, tidak tahu berterima kasih. Pengacau bangsa itu kamu sudah. Kamu tuh sudah seperti binatang betul kamu. Pak Jokowi, misalnya Marah nih ini, ya, guys. nanti kalau Indonesia sudah bubar, kau datang tinggal di Papua sini, jangan kau tinggal dengan manusia-manusia munafik begitu. Itu manusia-manusia rakus, tidak tahu berterima kasih. Di mana ada orang pasti ada keributan, kekacauan. Dasar hama, pantas sudah hama. Gitu ya guys. Jadi gerombolan sakit hati itu adalah sudah hama yang merusak gitu ya guys. Dan ini warga Papua ini adalah membela Pak Jokowi. Intinya Pak Jokowi perlu tinggal di Papua saja daripada dimusil oleh gerombolan sakit hati. Nah gitu ya guys. Nah ini juga ada cewek cantik, ratusan orang geruduk UGM. Apa ini ya guys. Jadi waktu itu rombongan brand sakit hati geruduk UGM, dan ini wanita ini tidak setuju ya guys. Dan wanita ini yang jelas membela Pak Joko Widodo. Kita dengarkan statementnya. Mau sampai kapan sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Sampai datang ke kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apa lagi ngapain, ganggu tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat liang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya. Padahal ya, UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan bahwa Pak Jokowi itu adalah ijazah asli ya. Jangan nggak percaya kalau pada yang pada nggak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lo tetap bakal nggak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lo bakal tetap bilang apa? Halah ijazahnya palsu. Terus emang kalau terbukti ijazahnya itu nggak palsu, kalau terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, lu pada yang demo mau minta maaf? Enggak juga kan? Pertanyaan gue juga, manfaatnya apa mau ngurusin ijazah asli atau palsu? Kan udah nggak bertugas lagi Pak Jokowinya juga. Negara-negara lain tuh ya lagi mempersibukkan diri dengan membahas perdagangan US gitu. Rakyat Indonesia masih ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah tidak bertugas, coba nggak tuh? Tadinya gue mau nanya, itu bapak-bapak yang demo, yang pada demo di situ, gue mau nanya, bapak nggak kerja Pak? Tapi nggak jadi nanya, kan kerjanya begitu. Hah? Kerjanya demo, borongan, dapat bayaran gitu ya guys. Memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah yang di negara sini coba, aduh, mending kalau masih tugas diurusin. Ini udah kagak tugas diurusin. Lu sebenarnya kerja penganggur kata gua. Perkara gua lihat yang demo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, yang demo ke UGM itu ya. Gua ngerasanya UGM kayak apa deh? Jadi kayak panti jompo, maaf-maaf kata gua mah. Lah yang demo isinya orang-orang tua. Biasanya orang demo mah isinya yang isinya orang-orang tua ya guys. Salah deh. Orang-orang borongan bayaran gitu ya guys. Tapi tahun 60-an. Kalau kebukti ijazah Pak Jokowi asli juga lu pada nggak bakalan kan cium kaki Pak Jokowi. Ngapain sih? Heboh banget kayaknya perkara ijazah gitu. Mana udah kagak bertugas, nih udah berkali-kali gue bilang udah nggak bertugas. Terus kalau ijazahnya palsu, kalian mau apa? Pak Jokowi itu udah 10 tahun memimpin negara bangsa Indonesia ini loh. Hasil kerjanya itu juga nyata jelas. Kalau lu pada mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat atau masih waktu satu periode itu belum berakhir gitu ya, masih mending. Ini udah 10 tahun menjabat, udah selesai juga, udah purna tugas juga, masih lurusin. Cina aja lagi mikirin gimana caranya biar negaranya dia makin kaya. Lah yang sini, aduh capek deh gue capek. Cina lagi sibuk ngurusin teknologi, bikin robot kayak bikin apa kayak ya kan. Indonesia bikin jumbo, dibilang menyalahi apa akidah. Ini mah ganti rakyat bukan ganti pemimpin. Mau siapapun pemimpinnya, kalau nggak sesuai sama hati kalian begitulah rupanya. Segitu banyak orang yang ada dalam kerumunan UGM demo 15 April ini ya, buset, kelihatan nggak ada isinya. Ya gitu ya guys. Jadi lucu sekali ya guys, orang Cina aja sudah mikirin teknologi yang canggih, tapi Indonesia masih mikirin yang ijazah Jokowi palsu dan sebagainya. Aduh, sangat wagus sekali ya guys, dan sangat tidak masuk akal ya guys. Oke, gimana ya guys, ya itulah Indonesia ya. Indonesia ini memang aduh, ini kita lihat coba ini. Kayaknya ini kalau kita setuju sekali ya guys, kalau orang-orang seperti gerombolan sakit hati kalau merigu di dalam penjara seperti ini. Kita lihat ini. Ada Roy Suryo ya guys, ada Rismon Sianipar, kemudian ada Dr. Tifa, dan ada Amin Rais. Ini kalau di penjara ya mungkin kayak gini ya guys. Aduh, lihat guys, kasihan juga sebenarnya udah tua-tua, tapi gimana lagi ya, inilah balasannya ketika dia sudah menghina, menghujat. Ya ini yang pantas ya guys, ya pantas sekali ya guys, ya gimana?
Cocok? Ya cocok lah. Ini harus mau tak mau harus pantas ya gitu ya guys. Gimana ya guys? Mereka ini lucu-lucu ya guys kadang-kadang. Aduh lucu. Ini lihat lagi. Si Roy Panci. Nah. Aduh. Itu ya guys. Jadi kemelut ijazah Pak Jokowi ini nggak pernah usai karena selagi masih ada barisan sakit hati, gerombolan-gerombolan yang ingin memecah bangsa ya guys. Seperti mereka para ini memang harus saatnya dipenjarakan di Nusa Kambangan, itu lebih tepat. Oke? Salam waras, salam sehat selalu buat kalian semua, dan semoga Indonesia ini lebih baik, rakyat sejahtera dan sentosa tentunya ya kan. Dan Indonesia apa yang dicita-citakan menjadi negara menuju Indonesia emas gitu ya guys. Salam waras, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia ya guys.